Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen bikin sesuatu ya, mungkin aku nggak pernah buat yang kayak gini biasanya sebelumnya. Tapi di sini aku pengen buat tentang kita sebut atau kita lihat dari astrologi Vedic ya, misalnya setiakah dia sama kamu. Jadi kalau di birth chart atau tanggal lahirnya kita, apalagi kalau kamu bisa sampai tahu jam lahir, itu sebenarnya bisa terlihat orang itu akan setia apa enggak sama kamu, atau kamu akan mendapatkan pasangan yang setia ataupun tidak. Itu kayak udah digariskan, ditakdirkan ya. Aku nggak bisa bilang pastinya gimana karena memang harus dilihat birth chart, full birth chartnya dianalisa. Tapi yang pastinya aku melihat itu pasti ada pengaruh moon ya, bulan ya, posisi bulan di birth chartnya kita, lalu juga Rahu di birth chartnya kita, dan juga bulan dan Rahu di posisi transit gitu. Jadi seseorang bisa kayak nggak setia untuk beberapa saat, tapi kemudian dia bisa setia. Ada yang bisa dari awal dia ketemu sama kamu dia bisa sangat setia, tapi setelah sama kamu malah dia nggak setia. Itu juga ada skenario itu. Atau selama pacaran sama dia selalu nggak setia, tapi saat sudah nikah sama kamu dia malah setia. Nah, itu tergantung lagi dari analisa birth chartnya kamu ya, gimana yang terjadi, apa yang bermain ya. Tapi yang pastinya seperti aku bilang tadi, setiap dari kita punya chart masing-masing. Jadi memang ini sesuatu yang kalau memang udah ada jalan, ada takdir, memang akan sulit untuk dirubah ya, kecuali keinginan dari orang itu sendiri untuk merubah diri dia pengen setia apa enggak sama kamu ya. Tapi jika enggak ya, juga ada energi memang yang akan memperlihatkan keinginan dia untuk memperjuangkan kamu ataupun tidak ya. Tapi yang pastinya di sini ya, yang kulihat adalah energi seseorang ya. Untuk kamu yang menonton memang akan banyak bertemu dengan seseorang yang mungkin gak akan caranya akan berbeda sama kamu. Jadi misalnya contoh kamu mempunyai moon, Venus, dan Venus juga ya, aku lupa bilang. Venus juga bisa memperlihatkan kalau kamu mempunyai pasangannya setia ataupun tidak, atau terlihat kamu setia apa enggak. Kamu mungkin ada tendensi untuk enggak setia ya sama pasangan kamu, tapi kamu kayak rasa kamu ingin sama seseorang tapi hati kamu tetap ingin setia. Nah, itu bisa jadi ada energi kayak gitu juga ya. Tapi yang pastinya di sini aku melihat itu memang banyak orang yang dalam diri dia, dalam hatinya dia punya kesempatan besar banget untuk nggak setia, tapi dia memilih untuk tetap setia. That's a good thing ya. Itu yang harus kita pahami juga, yang kita mengerti ya. Okay. Dan misalnya kamu dalam posisi nggak setia, atau pasangan kamu nggak setia ya. Nggak setianya di sini karena memang hati dia sama orang lain, atau dia hanya cenderung main-main tapi hati dia cenderung hanya sama kamu. Tuh ada skenario kayak gitu ya. Aku nggak buka kartu satu-satu, tapi aku pengen ngasih lihat gimana caranya kalau kita berurusan atau kita bersama dengan seseorang yang nggak setia atau flirtatious, dia misalnya mudah untuk menyukai orang lain. Jadi secara astrologi itu kita harus paham memang ya, ini takdirnya dia untuk nggak setia, atau ini takdirnya kamu yang memang harus bersama dengan seseorang yang nggak setia. Nah, kita harus lihat analisa itu tadi seperti aku bilang ya. Tapi kalau memang kamunya atau kitanya punya takdir seperti itu, gimana caranya untuk meminimalisir gitu. Misalnya kalau dia memang suka flirtatious tapi dia tetap setia, dia sama kamu, dia hanya suka ngomong manis, gombal-gombal sama orang lain, tapi in real life dia sebenarnya setia, dia selalu di samping kamu, dia hanya untuk kamu. So ya udah, biarkan energi itu bermain agar dia tidak menutup dirinya dan dia melakukannya di belakang kamu dan akhirnya menjadi tidak setia. Jadi kayak biarkanlah kalau dia kayak gitu karena memang
kita harus paham ada laki-laki atau perempuan yang memang dasarnya gitu, dia oke main-main cerita-cerita dengan perempuan atau laki-laki lain, tapi kayak bener-bener real dia ingin tidak setia, itu bisa jadi enggak gitu. Nah beda kalau misalnya dia benar-benar tidak setia. Nah ini tinggal di gimana kamu menilainya, apakah kamu mau bertahan atau stay bersama dengan seseorang yang seperti ini ataupun enggak gitu ya. Karena ya itu tadi, kita harus paham kalau kita punya jalan, punya takdirnya untuk memilih suatu jalan ya. Kamu bisa memilih untuk tetap setia sama dia atau dia setia sama kamu ya. Kamu harus melihat kamu inginnya seperti apa, kamu maunya seperti apa ya. Jadi memang, lalu apalagi yang pengen aku bilang adalah misalnya hubungan LDR dan juga LDM itu tendensinya benar-benar harus ada mental untuk kamu kuat dan full kepercayaan, understanding. Kamu harus belajar percaya apapun yang dilakukan it's for you itu ya, untuk apapun yang dilakukan. Kalau kamu lihat perjuangan dia, kita harus belajar juga secara sisi psikologi. Kamu harus melihat dia walaupun misalnya jauh dari kamu, tapi apakah dia ada usaha, ada keinginan dia untuk mempertahankan hubungan dia bersama dengan kamu, atau dia sekedar hanya berkomunikasi dengan kamu dan dia sibuk dengan dunia dia di sana, itu gitu ya. Jadi apalagi misalnya aku udah sering lihat ada yang komen, Kak dia blokir aku, dia menjauh dari aku. Well, itu senario yang harus kita pahami, pelajari gini. Kalau seseorang menutup jalannya, dia ingin pergi dari kamu, ingin menjauh, atau dia ingin kamu yang menjauh dari dia, dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus belajar menerima. Karena siapapun dia manusia biasa yang mempunyai jalan dan takdir dia sendiri yang bisa dia lakukan dan bisa dia pilih. Ya, memasuki spiritualitas adalah membiarkan cinta itu pergi. Dan kalau dia memang kembali, ya berarti memang jalannya seperti itu. Dan kalau dia kembali kamu gak menerima juga gak masalah. Tapi yang pastinya jika seseorang pergi, menjauh dari kamu, biarkanlah dia pergi, biarkanlah dia menjauh ya. Karena ya itu ngasih lihat jalannya memang harus seperti itu. Dia harus menjauh, dia harus pergi dari kamu. Ya apa yang bisa kita lakukan, karena kita ngerasa kita harus melakukan sesuatu. Kamu harus memahami bukan hanya kamu yang memiliki jalan takdir kamu ini, tapi pasangan kamu juga atau siapapun orang yang kamu tuju. Dan simpelnya, jika seseorang menjauh dari kamu, ya udah jalannya memang dia harus menjauh, dia harus pergi dari kamu. Dan aku harus bilang sama kamu, apapun yang kamu lakukan akan bisa menjadi percuma. So let them free, biarkan mereka bebas, biarkan mereka ngambil jalannya sendiri. Ya, aku lupa silent lah handphone aku. Ya, yang pastinya itu. Jadi kita harus paham ya. Misalnya kita memang punya jalan untuk bersama dengan orang yang tidak setia ya. Atau seseorang harus ninggalin kamu dulu, dia harus pergi menjauh, dia harus gak mikirkan perasaan kamu, dia harus gak ada untuk kamu, dia harus menjauh lah ibaratnya. Ya udah, biarkan jalan takdir itu bermain, biarkan dia menjauh, biarkan karma itu bermain. Misalnya di awal-awal kehidupan kamu atau di awal-awal kehidupan kamu, agar kedepannya kamu gak perlu lagi berurusan dengan energi itu. Jadi jujur aku pribadi, kalau ada masalah, ada problem, sementara aku single sekarang belum menikah, aku mikirnya gitu. Jadi kalau misalnya berurusan dengan seseorang, dia ingin jauh dari aku, dia ingin pergi dari aku, ya udah, aku jadikan itu jalan untuk menghabiskan karma-karma buruk aku, agar aku bersama pasanganku nanti dia nggak ninggalin aku lagi, karena dia udah pernah ngejalaninya sebelum ada pernikahan. Ya karena aku berpikir ya udah, yang buruk-buruknya sekarang terjadi, that's okay. Itu kalau aku, dan aku rasa itu cara yang baik ya.
Jika orang nggak setia, pergi, menjauh, ngeblokir kamu, ya udah. Itu karena aku melihat, yes, aku pernah juga diblokir seseorang, ditinggalkan, diduakan, pokoknya ditinggalkan ibaratnya tanpa penjelasan gitu, yes. Dan aku selalu melihat ya, nggak ada satupun dari mereka yang nggak pernah kembali, selalu kembali. Orang-orang yang lakukan ini pasti datang kembali ke aku. Tapi aku menyadari aku punya jalan, punya takdir untuk memilih menerimanya lagi apa enggak. Apakah aku siap dengan konsekuensi itu? Dan jika seseorang melakukan ini, apapun itu, aku yakin itu bukan karena akunya, tapi karena mereka sendiri, mereka yang nggak bisa ngehandle emosi dan perasaan mereka. Jadi ya udah, biarkanlah mereka bermain. Jadi gitu. Jadi aku ngajarkan atau ngasih lihat energi cara yang aku lakukan ini agar kamu nggak begitu sakit. Fokus dengan diri kamu, kesehatan kamu, karir kamu, that's okay. Dan belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Mau kamu sesayang apapun, secinta apapun sama seseorang, jangan paksakan untuk dia bersama dengan kamu. Apalagi kalau misalnya, I'm sorry, dia udah menolak kamu. Jangan menurunkan standar kamu untuk berharap dengan seseorang yang memang dia nggak bisa sama kamu. Karena kamu harus pahami juga dia punya keinginan hati dia sendiri untuk bersama orang lain ataupun enggak. Kalau dia memang bukan jalan takdirnya kamu, ya apapun, ya nggak bisa. Jadi kamu harus belajar memahami itu. Kalau kita akan bermain dengan karma orang lain, ya. Jadi memang ini untuk membantu kamu untuk nggak ngerasa sakit yang begitu besar, sakit yang begitu parah, biar kamu bisa terus melanjutkan hidup. Karena semakin kamu memikirkan atau berharap melakukan sesuatu, sebenarnya kamu sedang menahan sesuatu hal untuk terjadi dalam hidup kamu. Kamu membuat ini tertahan, ya, nggak terjadi dalam hidup kamu. Ya, karena kamu berusaha mengontrol dan nggak ada hasil apapun dari yang namanya mengontrol keadaan. Sih, ya. Dan aku pribadi ya memang pernah dulu dekat dengan seseorang. Habis itu dia pergi menjauh, aku sampai nggak tahu berapa lama dia pergi menjauh, dan sampai dia datang, aku ngerasa ya udah, karena aku nggak mau untuk berpikir atau ngerasa berlebihan saat dia pergi. Aku fokus dengan diri aku, dengan hidup aku, dan aku yakin ya dia jalannya seperti itu. Itulah jika seseorang menyakiti, mengecewakan kamu, ya kamu harus memahami itu jalan yang dia ambil, ya, yang memang harus terjadi dalam hidup kamu. Okay, so that's it. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.